Oke, ini kali ini kita ngebahas soal pertama penalaran umum. Nah, soal ini kayaknya tergolong agak mudah nih, soalnya statistiknya di sini 85% orang bisa menjawab. Tapi kita cek dulu yuk. Nah, gue anggap lu udah baca nih yang paragraf pertama nih. Jadi langsung kita lihat yang option A, ya. Ini kita kasih warna hitam aja. Yang option A, ada remaja yang mencari bantuan untuk masalah gangguan mental, namun ternyata dia tidak terkena gangguan mental. Nah, ini tadi kita fokus ke paragraf 1 ya. Dibilang di sini katanya ada 1 dari 5 remaja yang menderita gangguan mental, tetapi hanya kurang dari setengahnya yang memutuskan untuk mencari bantuan, dan selebihnya memilih untuk menyimpan sendiri. Nah, jadi ketika kalimat ini kita bisa nyimpulin bahwa apa? Ada remaja yang menderita gangguan mental dan dia memutuskan untuk mencari bantuan, dan juga ada remaja yang menderita gangguan mental tetapi dia memilih masalahnya, menyimpan masalahnya sendiri. Nah, sedangkan sama sekali nggak tadi bilang bahwa ada remaja yang mencari bantuan mental, namun dia nggak terkena gangguan mental. Nah, sama sekali di sini nggak ada loh dibahas kayak A. Oke, ini bisa kita sebut namanya logika ekuantor. Jadi biasanya ada kata ada semua. Nah, sedangkan untuk yang B, berarti ini semua remaja mengalami gangguan mental. Semua remaja yang mengalami gangguan mental akan mencari bantuan. Nah, sedangkan udah jelas banget dong di sini bahwa dibilang tetapi hanya kurang nih, kita merahin nih, jelas hanya kurang dari setengahnya yang memutuskan untuk mencari bantuan. Berarti sama sekali nih nggak ada berlaku untuk semua remaja yang mengalami gangguan mental akan mencari bantuan. Udah dipertegas di kalimat yang kita garis bawahi merah tuh. Enggak. Terus yang C katanya ini udah mulai ke implikasi ya, silogisme. Jika ada 5 orang remaja, maka salah satu diantaranya pasti mengalami gangguan mental. Nah, ini sama sekali nggak bisa kita bilang begini. Kenapa? Ya ini asumsi banget nih, ya. Nggak bisa kita menyimpulkan langsung dari ya di sini dibilang ada 1 dari 5 remaja yang menderita gangguan mental, tapi nggak gitu cara bacanya. Nggak berarti kalau misalkan ada 5 orang remaja nanti salah satunya pasti kena. Jadi nggak gitu cara membaca maksud ini. Jadi ini ya asumsi banget, nggak pasti kelihatan dong bahwa nggak benar pernyataan ini. Yang D, nah ini kuantor lagi. Ada remaja yang mengalami gangguan mental dan menyimpan masalah tersebut sendirian. Yep, betul ya. Jadi di sini dibilang ada 1 dari 5 remaja ya yang menderita gangguan mental nih. Nah, tetapi ingat hanya kurang dari setengahnya yang memutuskan untuk mencari bantuan. Nah, di sini kan tadi dibilang ada remaja yang mengalami gangguan mental ya, kita sebagai gangguan mental dan menyimpan masalah tersebut sendirian. Tapi ingat di kalimat terakhir tadi dibilang dan selebihnya memilih untuk menyimpan masalah itu sendiri. Berarti ada ya. Jadi ini benar. Nah, terus yang E, jika ada remaja yang terkena gangguan mental, maka remaja tersebut mengalami depresi. Sebenarnya nggak ada dibilang depresi ya di paragraf 1. Kita lihat cuma dibilang orang yang mengalami gangguan mental itu ditandai dengan suasana hati sedih, murung, menyendiri, dan tidak berminat. Jadi nggak ada sama sekali nih dibahas tentang jika dia terkena gangguan mental dia pasti terkena depresi. Jawabannya adalah D.